Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat datang di channel 30 Days. Jadi channel ini akan membagikan berbagai macam panduan atau tutorial untuk kita pelajari bersama. Nah, agar channel ini dapat terus berkembang, mari kita sama-sama dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara menggunakan aplikasi pesan singkat populer bernama WhatsApp atau sering kita kenal dengan WA. Nah, jadi mungkin video ini akan berguna bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin belajar cara menggunakan WhatsApp, atau misalkan kakak-kakak dan adik-adik yang ingin mengajarkan orang tuanya untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi semoga video kali ini dapat memberikan penjelasan yang cukup mudah dipahami dan juga bermanfaat. Jadi langsung aja kita ke topik utamanya. Nah, jadi di sini aku anggap bapak-bapak atau ibu-ibu udah bisa menggunakan smartphone atau HP-nya dengan lumayan lancar gitu. Jadi pertama itu untuk menginstal WhatsApp itu kita perlu membuka yang namanya Play Store. Jadi tinggal kita buka aja Play Store yang ada di HP bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi setelah itu kita tulis aja aplikasinya bernama WhatsApp. Kemudian tinggal kita pilih aja yang namanya WhatsApp Messenger seperti ini. Nah, di sini nanti kalau misalkan belum diinstal, di bagian sini bacaannya akan install. Jadi tinggal kita pilih aja. Tapi di sini karena aku udah install duluan, jadi tinggal aku buka aja. Jadi kalau yang belum, tinggal diinstal aja, terus tunggu proses downloadnya selesai. Kalau misalkan udah, nanti bakal berubah seperti ini pilihannya. Jadi tinggal kita pilih aja buka. Nah, jadi di sini karena aku ada WhatsApp utama, jadi aku pakai aplikasi untuk membuat WhatsApp-nya itu double. Nah, jadi tampilan WhatsApp pertama kali itu akan seperti ini. Kita akan disambut halaman seperti ini. Kita akan melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu agar bisa menggunakan WhatsApp atau aplikasi pesan singkat ini. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita klik aja setuju dan lanjutkan. Nah, nanti di sini kita bakalan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang nantinya akan kita gunakan sebagai nomor telepon WhatsApp kita. Nah, jadi gunakan nomor telepon yang aktif yang bisa kita gunakan, atau maksudnya nomor yang kita gunakan itu sebaiknya nomor yang aktif yang sekiranya enggak kita gonta-ganti seperti itu. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu nomornya. Jadi pastikan untuk memasukkan nomor dengan benar nanti, karena di sini nomornya akan berguna untuk proses verifikasi lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau misalkan udah benar, kita pilih aja lanjut. Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk melihat kembali apakah ada kesalahan dari nomor yang kita tulis tadi. Kalau misalkan ada yang salah, tinggal kita pilih aja bagian edit yang ada di sebelah kiri. Kalau misalkan udah benar, tinggal kita pilih aja oke. Nah, jadi karena di sini nomornya udah benar, aku pilih aja oke. Nah, nanti kita di sini bakal masuk untuk proses verifikasi. Nah, biasanya dia akan otomatis verifikasi seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada baca kalau seperti ini tampilannya, karena di sini aku nomornya itu udah pernah ke daftar aplikasi WhatsApp ini. Jadi nomornya itu udah ada WA-nya gitu. Kalau misalkan belum ada, nanti nggak bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini aku lewati aja. Nah, setelah itu nanti kita akan diminta untuk mengisi profil WA kita atau WhatsApp kita. Di sini ada gambar untuk kita masukkan gambar. Terus di sini kita bisa mengetik nama dari WhatsApp kita juga. Di sini aku tulis aja nama WhatsApp-nya itu 30 days sesuai dengan channel. Nah, terus fotonya bisa tinggal kita pilih galeri atau kita foto menggunakan kamera. Kalau misalkan udah, tinggal kita lanjut aja. Nah, nanti dia prosesnya
akan loading terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti tampilan awalnya itu bakal seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol atau bagian yang perlu kita pahami. Nanti aku jelasin satu-satu. Nah, jadi pada tampilan awal itu kita akan berada di bagian chat. Bagian chat ini bagian kita nantinya bisa mencari-cari obrolan kita dengan orang lain gitu. Jadi di sini akan muncul sekilas kontak-kontak yang menggunakan WhatsApp seperti itu. Jadi kalau nomor kita itu maksudnya kontak-kontak di HP atau di nomor kita itu ada yang menggunakan WhatsApp, akan otomatis terdeteksi dan akan bisa kita cari seperti itu. Nah, pokoknya di bagian chat ini fungsinya untuk melihat obrolan kita dengan orang lain. Kemudian di sini di bagian status kita bisa melihat status-status atau update dari orang lain atau teman-teman kontak WA kita gitu. Terus di bagian panggilan ini kita bisa melihat riwayat panggilan kita. Misalkan kita nelpon orang lain kemarin, semua akan muncul dan tercatat di bagian ini. Terus di sini juga ada kamera untuk mengambil gambar. Nah, jadi kita fokus dulu ke bagian awal ini, yang bagian paling penting yaitu chat. Nah, jadi karena aplikasinya ini kan fungsi utamanya itu untuk mengirim pesan. Nah, jadi otomatis kita fokus untuk mengirim pesan dulu, belajar cara mengirim pesan. Nanti aku bakal coba bikin video-video lainnya, pokoknya tentang penggunaan WhatsApp ini. Jadi setelah dari video ini, bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa cek video lainnya untuk penggunaan atau tutorial lainnya dari aplikasi WhatsApp ini. Nah, jadi untuk di video kali ini kita belajar cara penginstalan yang tadi aku jelasin dan cara bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk mengirim pesan. Nah, jadi di bagian bawah pojok kanan ini ada tombol hijau yang bisa kita pilih untuk memulai chat. Jadi fungsinya itu ini untuk mencari kontak yang ada di nomor kita, nomor tersimpan atau di HP kita. Nah, jadi di sini bisa tinggal kita lihat, pokoknya semua yang ada di sini nomornya itu sudah terdaftar WhatsApp-nya. Jadi bisa kita kirim pesan menggunakan WhatsApp juga. Jadi misalkan langsung aja kita coba kirim pesan. Misalnya di sini aku mau ngechat. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita bisa menuliskan pesan kita di sini. Misalkan aku coba tes aja. Nah, nanti kalau misalkan sudah, tinggal kita pilih aja tombol bulatan yang ada di pojok kanan bawah ini. Ini merupakan tombol kirim seperti itu. Jadi kita kirim aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika pesannya itu ada checklistnya seperti ini kan ada checklist 2. Artinya kalau checklist 2 itu pesannya itu terkirim dan diterima oleh orang tersebut. Kemudian kalau misalkan warnanya udah biru seperti ini, artinya pesannya itu udah dibaca oleh orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi aku coba chat dulu. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa kembali dulu. Untuk kembali ada tombol di pojok kiri atas ini. Nah, seperti ini. Jadi kan di bagian chat tadi yang awalnya itu nggak ada, akan muncul kontak yang udah kita chat seperti itu atau kita hubungi. Nah, jadi kalau misalkan kita banyak nih menghubungi orang-orang yang ada di kontak kita, nanti dia akan banyak juga tampil di sini dan kita bisa scroll di bagian chat ini seperti itu. Nah, jadi fokus lagi untuk cara mengirim pesan tadi seperti itu tadi aja, tinggal kita ketuk di bagian ketik pesan ini, nanti bakal muncul keyboardnya dan tinggal kita isikan aja pesan yang mau kita kirim. Terus kita pilih tombol yang ada di pojok kanan bawah ini yang berwarna hijau ini untuk mengirimnya.
Nah, jadi aku jelasin juga beberapa fitur-fitur yang ada di bagian obrolan seperti ini. Nah, jadi di bagian sini kita bisa mengirim emoji atau stiker atau ekspresi seperti ini. Kemudian untuk mengambil gambar kita bisa memilih gambar foto ini. Nah, jadi kita bisa memilih gambar ini untuk mengirim gambar. Terus untuk mengirim pesan suara, jadi kita juga bisa mengirimkan pesan suara menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Caranya itu tinggal kita klik aja di bagian yang gambar mikrofon hijau ini. Jadi untuk merekam suara itu dan mengirimkan pesan tinggal kita tahan aja. Terus tinggal kita ngomong dan nanti kalau misalkan udah tinggal kita lepas aja seperti itu. Kalau misalkan kita mau membatalkan tinggal kita geser ke kiri. Nah, dia bakal batal seperti itu. Nah, jadi mungkin itu agak sedikit perlu pemahaman. Jadi bisa diulang-ulang aja kalau misalnya belum paham. Jadi mungkin yang basic atau dasarnya itu kita mengirim pesan terlebih dahulu. Jadi untuk mengirim pesan ya seperti ini. Di bagian kanan adalah pesan kita dan di bagian kiri ini adalah pesan dari orang yang kita hubungi tersebut. Nah, terus di bagian atas juga bisa kita lihat ada beberapa pilihan. Nah, di bagian sini bisa kita klik nih. Nah, di sini untuk mengetahui profil dari kontak yang kita hubungi seperti itu. Nah, di sini juga ada di bagian nama kontak tersebut 00.55, artinya ini waktu dia terakhir membuka WhatsApp. Jadi kita bisa melihat pengguna lain tersebut kapan menggunakan WhatsApp terakhir kali seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sedang menggunakan WhatsApp, tulisannya itu akan berubah menjadi online seperti itu. Nah, jadi pengaturan seperti ini biasanya secara umum bakal seperti itu, tapi ada juga ada juga orang lain yang mungkin membatasi informasi mereka mengenai jam terakhir kali mereka dilihat seperti itu. Kemudian di bagian sini, di bagian pojok kanan itu juga ada beberapa tombol titik 3 ini. Kita bisa mencari beberapa pengaturan yang mungkin nanti kita perlukan, tapi untuk sekarang nggak usah kita bahas dulu. Terus di bagian tengahnya ini ada tombol telepon, artinya kalau kita pilih kita bakal bisa teleponan dengan kontak tersebut yang kita pilih. Dan di sebelahnya lagi itu ada gambar seperti video kotak seperti ini, itu untuk video call seperti itu. Nah, jadi mungkin itu fungsi-fungsi dasarnya. Jadi pada intinya seperti ini untuk cara berkirim pesan menggunakan WhatsApp. Nah, untuk untuk pembahasan lainnya nanti aku jelasin di video lainnya. Jadi bisa dicek aja di channel ini mengenai kategori tutorial WhatsApp. Itu aja mungkin. Nah, jadi semoga penjelasan aku mengenai penggunaan WhatsApp ini mudah dipahami dan bermanfaat tentunya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya mengenai tutorial WhatsApp ini. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.